Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktavianisa Putri. Saya berasal dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang tingkat 1, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Baiklah, di sini saya akan melakukan pembahasan mengenai penyakit rabies bersama rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Ya, perkenalkan, nama saya Dwi Oktavianisa Putri. Saya dari jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Baiklah Ibu, di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai penyakit rabies. Apakah Ibu bersedia? Ya. Sebelumnya, nama Ibu siapa? Almeida Susanti. Baiklah, Ibu Susan ya. Ya. Baiklah, saya akan mulai ya Bu ya. Ya. Yang pertama, apa itu rabies? Rabies adalah sebuah penyakit akibat virus yang ditularkan kepada manusia melalui air liur hewan yang terinfeksi virus rabies. Pada umumnya, penyebaran ini terjadi melalui gigitan dan hewan yang bersangkutan. Kemudian, apa saja gejalanya? Gejala awal dari rabies menyerupai gejala flu hingga beberapa hari. Namun selanjutnya, gejala akan berkembang semakin parah. Tanda dan gejala dari rabies yang perlu diketahui antara lain yaitu demam, nyeri kepala, mual muntah, rasa gelisah dan tidak enak, kemudian rasa cemas yang berlebihan, kemudian kebingungan, hiperaktif, sulit menelan, air liur menjadi banyak, takut kepada air, halusinasi, insomnia, dan kelumpuhan sebagian anggota gerak. Kemudian penyebab dan faktor dari rabies ini disebabkan oleh virus rabies yang menyebar melalui air liur hewan yang terinfeksi. Infeksi virus ini dapat menyebar kepada hewan lain maupun kepada manusia melalui gigitan hewan yang terinfeksi. Pada kasus ini, jarang ditemui virus yang menyebar ketika air liur hewan yang terinfeksi masuk ke tubuh manusia melalui mulut, mata, atau luka terbuka. Hal ini terjadi ketika hewan tersebut menjilat bagian tubuh manusia yang bersangkutan. Kemudian hewan yang dapat menyebarkan virus ini adalah hewan mamalia seperti kucing, anjing, sapi, kambing, musang, kelawar, rakun, serigala, monyet, dan lain-lain. Nah, kemudian orang-orang yang memiliki faktor risiko ini lebih tinggi untuk terinfeksi virus ini ya antara lain yaitu orang yang tinggal atau bepergian ke daerah negara berkembang seperti Afrika, Asia Tenggara, dan lain-lain saat virus rabies ini masih umum ditemukan pada binatang. Kemudian orang yang tinggal atau bepergian ke daerah negara berkembang seperti Afrika dan Asia Tenggara. Kemudian orang-orang yang beraktivitas di alam terbuka seperti camping dan berjelajah di gua-gua yang terdapat banyak kelelawarnya Bu. Nah, selanjutnya orang yang bekerja atau meneliti virus rabies di laboratorium. Dan yang terakhir pada luka terbuka pada daerah kepala atau leher yang dapat mempermudah penyebaran virus ke otak secara lebih cepat. Kemudian ada beberapa pencegahan untuk penyakit rabies ini Bu. Ya, terutama melakukan vaksinasi ketika berencana untuk bepergian ke daerah di mana virus rabies masih umum untuk ditemukan. Misalnya kita akan bepergian ke luar kota yang umumnya di situ banyak yang terkena penyakit rabies, maka kita harus vaksinasi terlebih dahulu. Kemudian melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan, kemudian menjaga hewan peliharaan agar tidak memiliki kontak dengan hewan yang terinfeksi rabies, lalu melaporkan kepada pihak berwenang ketika menemui hewan dengan gejala rabies, dan yang terakhir jangan mendekati hewan liar. Baiklah, saya rasa cukup. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu mengenai penyakit rabies ini? Tidak. Kalau tidak, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mempersilahkan saya untuk melakukan penyuluhan. Mohon maaf apabila salah kata ya Ibu ya, yang benar saya datang dari Allah dan yang salah dari diri saya sendiri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian penyuluhan dari saya mengenai penyakit rabies. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.